Nah, di depannya ini adalah huruf dal. Kita lihat di samping huruf dal itu termasuk huruf ikhfa hakiki aqrab. Nah, kenapa dikatakan aqrab? Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya, bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah bisa segera lancar. Kemudian juga bagi yang belum memahami ilmu tajwid, insya Allah langsung bisa memahami ilmu tajwid dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini belajar mengaji Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 191. Dan di ayat 191 ini, seperti kita lihat ayatnya itu lumayan panjang, sehingganya pada ayat 191 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena Bapak Ibu Saudara semuanya pastinya memiliki kesibukan nih di rumah gitu kan, kemudian masih menyempatkan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan kita kali ini masuk kepada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Sebelumnya sudah kita bahas dari waqatuluhum sampai sini, sampai minal qods, ini sudah kita bahas. Sekarang akan kita lanjutkan lagi kepada pembahasan berikutnya, bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Baik, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti untuk lebih mempermudah Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan kami, sehingganya insya Allah langsung bisa paham dengan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Jika nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti huruf yang posisinya itu sebelah sini. Jadi kalau kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kiri. Nah, kemudian baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Baris satu ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Nah, kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Nah, kalau yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya, itu adalah huruf sukun. Baik, yang pertama di sini huruf la dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i
yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya. Apabila huruf di belakang alif itu memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini benderanya ini, yang bendera ke samping ini adalah alif. Di belakangnya ada huruf lam. Huruf lam ini dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi sebelum huruf alif, atau berposisi tepat di belakang huruf alif, sehingganya huruf lam ini dibaca panjang. Nah, perhatikan yang rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu. Jadi kalau ada alif, perhatikan huruf sebelumnya. Kalau dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Makanya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, wala tuqah, ko dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri maka dibaca panjang. Ini huruf qaf, di atasnya ini ada tanda baca fathah berdiri. Kalau tanda baca fathah kan seperti ini nih. Kalau posisinya berdiri seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya ko dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Wala tuqatiluhum. Nah, di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, kemudian ini tanda sukun. Kemudian kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya berarti yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan nih. Ini waw, perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kemudian di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun dibaca panjang. Sehingganya lu dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah nih dan posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala tuqatiluhum. Huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ain. Nah, perhatikan di samping hukum sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelah mim sukun itu kita perhatikan. Ini huruf mim sukun. Nah, di depannya ini kita perhatikan huruf apa begitu. Di sini adalah huruf ain. Nah, sekarang perhatikan yang penjelasan tentang izhar syafawinya itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depan huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, di depannya huruf ain, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti hukumnya adalah izhar syafawi, maka dibaca jelas tidak berdengung, jadi dibaca pendek saja. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf dal. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain namanya. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasratain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammahtain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya. Dan di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf nun sukun. Nah, kita perhatikan huruf di depannya ini, kita perhatikan. Nah, di depannya ini adalah huruf dal. Nah, kita lihat di samping huruf dal itu termasuk huruf ikhfa hakiki aqrab. Nah, kenapa dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf dal ini dia dekat. Nah, sehingga ketika kita melafazkannya itu disamarkan kemudian didengungkan. Karena dia aqrab atau dekat sehingganya
kadar dengungnya itu dia lemah. Nah, jadi lebih kuat kadar samarnya. Jadi lebih condong berbunyi N tapi disamarkan. Jangan jangan. Nah, tapi nah, itu disamarkan. Kemudian didengungkan. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Indal masjidil haram. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Nah, perhatikan di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf mim hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, maka alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah karena dia cara bacanya itu diizharkan. Jadi huruf lamnya itu dia dibaca. Nah, terbaca jelas. Indal masjidil haram. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf H. Nah, perhatikan lagi di samping huruf H termasuk huruf qamariyah lagi, maka alif lam berjumpa dengan huruf H hukumnya adalah alif lam qamariyah. Pokoknya setiap kita membaca Al-Qur'an kalau ada huruf alif lam kita perhatikan huruf di depannya seperti itu. Kemudian di sini huruf ra dibaca tebal. Jadi apabila ada huruf ra yang memiliki tanda baca fathah maka huruf ra dibaca tebal. Nah, salah satunya yakni dibaca tebal apabila huruf ra memiliki tanda baca fathah. Maka huruf ra dibaca tebal sehingga pangkal lidah kita itu naik ke atas. Haram. Nah, kemudian ra dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya. Nah, ini huruf alif. Nah, perhatikan huruf di belakangnya ini kita perhatikan. Apabila huruf yang memiliki tanda baca fathah ya dan berposisi sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif. Di belakangnya ini kita perhatikan, di belakang huruf alif itu kita perhatikan. Apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, huruf ra dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat di belakang huruf alif. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta. Nah, ta dibaca panjang. Nah, ta dengan qa penjelasannya sama ini. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri dibaca panjang. Ini huruf ta. Di atasnya ada tanda baca fathah berdiri ya, atau alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf. Nah, seperti itu. Kemudian ini qa, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri. Nah, makanya ta dengan qa ini dibaca panjang nih, karena ada ini. Ini kedua-duanya namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Hatta yuqatilukum fi. Kemudian lu dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, maka perhatikan huruf di belakangnya. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca dhammah nih ya. Dan posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Hatta yuqatilukum fi. Kemudian di sini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Nah, perhatikan di samping hukum sukun itu ada 3. Fokus lagi yang di nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, maka perhatikan huruf di depannya. Ini huruf mim sukun, di depannya ada huruf fa. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim sukun, jika di depannya sini di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, di depannya huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, maka dibaca jelas, jangan didengungkan, dibaca pendek saja. Hatta yuqatilukum fi. Jangan dibaca kum fi. Jangan dipanjangkan seperti itu, dibaca pendek saja.
Kemudian fi dibaca panjang. Ini namanya mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, maka perhatikan huruf sebelumnya. Apabila huruf sebelum ya sukun itu memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf ya sukun, tanda sukun seperti ini ya. Kita perhatikan huruf sebelumnya ini atau huruf di belakang ya sukun itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Ini kan huruf A-nya memiliki tanda baca kasroh nih, baris 1 ke bawah nih. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Konsisten itu maksudnya itu sama. Kalau di atas ini tadi kita baca 2 harokat, maka di bawah nih mad arid li sukun nih kita baca 2 harokat juga. Kalau di atas kita panjangkan 4 harokat, di bawah kita panjangkan 4 harokat juga. Nah seperti itu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Huruf H ini kenapa kita sukunkan? Ini kalau kita berwakaf tepat di huruf H, maka kita baca fi. Jangan fihi tapi fi, seperti itu. Kenapa huruf H disukunkan? Karena apabila kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, makanya disukunkan. Makanya kalau kita berhenti tepat di huruf H, maka kita baca fi. Jangan fihi tapi fi, seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini maksudnya itu kita boleh berwakaf juga boleh berwasol. Jadi boleh berwakaf, boleh diwasolkan kayak gitu. Jadi terserah kita mau berhenti di sini silahkan. Tidak berhenti di sini langsung disambung ke bawah juga tidak apa-apa seperti itu. Kalau menemukan tanda wakaf jaiz seperti ini. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf qaf. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan setiap berjumpa dengan huruf nun sukun perhatikan huruf di depannya. Ini huruf nun sukun. Nah, perhatikan huruf di depannya ini kita perhatikan. Di depannya sini ada huruf qaf. Nah, kita lihat di samping. Huruf qaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, tapi dia tergolong kepada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, karena makharijul huruf nun dan huruf qaf ini jauh, sehingga dinamakan ikhfa hakiki ab'ad. Nah, cara membunyikannya itu didengungkan, kemudian juga disamarkan, akan tetapi dia kadar dengungnya itu kuat, jadi lebih condong berbunyi eng begitu. Fa'il, nah jangan fa'il, jangan, tapi lebih condong berbunyi eng. Kemudian didengungkan, ya, kita tahan sejenak, kita panjangkan sejenak. Fa'in qatalukum, fa'in qatalukum. Kemudian di sini qa dibaca panjang, perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri di atasnya maka dia dibaca panjang. Ini qaf, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, sehingga huruf qaf dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fa in qatalukum. Nah, di sini ada huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, tadi sudah kami jelaskan dengan detail. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun maka perhatikan huruf di belakangnya. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun itu, kalau dia memiliki tanda baca dhammah maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka dia dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun. Nah, lu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fa in qatalukum faqtuluhum. Nah, kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan lagi di samping. Huruf mim sukun itu hukumnya ada 3. Hukum mim sukun itu ada 3. Nah,
Perhatikan lagi yang nomor 3. Kalau ada huruf mim sukun, perhatikan huruf di depannya sini. Nah, kalau di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya itu adalah izhar syafawi. Ini mim sukun berjumpa dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung seperti itu. Jadi baca pendek saja. Fa in qatalukum faqtuluhum. Di sini ada huruf qaf. Nah, kemudian dia sukun, tanda sukun itu seperti ini. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Apabila dia sukun, maka dipantulkan. Ini huruf qaf sukun, maka dipantulkan faqo, mantul seperti itu. Faqtuluhum. Dan ini tergolong kepada qalqalah kecil, qalqalah sugra, karena dia itu berada di tengah kalimat atau di tengah bacaan seperti itu. Faqtuluhum. Nah, kemudian lu dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, maka perhatikan huruf sebelumnya. Kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi sebelum huruf waw sukun ya, atau di belakang huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Makanya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Faqtuluhum. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam. Ini bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka alangkah baiknya kita berhenti atau berwaqaf tepat di tanda waqaf ini begitu. Kemudian dza dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri di atasnya dibaca panjang. Ini dza, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri nih, makanya dza dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kadza lika jaza, za dibaca panjang. Ini namanya mad wajib muttasil. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang alif itu diperhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Za dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya huruf za. Memiliki tanda baca fathah dia, maka dibaca panjang huruf za-nya itu. Kemudian mad tabi'i itu berjumpa dengan huruf hamzah tapi masih di satu kalimat atau masih di satu kata, maka namanya itu berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 5 harokat. Nah, kalau dibaca 4 harokat apakah boleh? Boleh. Jadi boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat seperti itu. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Ka dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri di atasnya maka dibaca panjang. Nah, jadi kalau berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya itu ada tanda baca fathah berdiri, maka dia dibaca panjang. Makanya ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kafirin, rin dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, maka perhatikan huruf sebelumnya. Kalau dia memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Ini huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Kemudian mad tabi'i itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Huruf nun kenapa kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan seperti itu. Sehingga ini kita baca kafirin, jangan kafirina tapi kafirin gitu. Kalau tepat berwakaf di huruf nun seperti itu. Ini karena durasinya sudah terlalu panjang yaitu
sehingganya tidak kita ulang lagi dari awal. Nah, biasanya kan kita ulang, kita baca lagi dari awal karena ini durasinya sudah terlalu panjang, jadinya kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video belajar ngaji yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.